Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam menara doa online. Saya percaya keadaan saudara semuanya baik-baik. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah. Kami rasakan ya Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat dari tempat ini. Karena memang hati kami siapkan ya Tuhan, untuk Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu ya Bapa. Kami ingin mencari-Mu ya Bapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja. Mari sembah Dia. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah Engkau. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji duit Kamu. Sembah dan puji duit Kamu ya Tuhan. Sembah dan puji duit Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami, mari naikkan pujian ini bersama-sama umat Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Engkau ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji duit Kamu. Sembah dan puji duit Kamu.
Yesus Tuhan adalah. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes. Oh haleluya. Oh ya lama. Tuhan Yesus, sembah Dia saudara. Mari berbahasa roh terus. Dialah melodi, mereka nyanyian ini. Beri Tuhan. Oh ada nyanyian dari hati kamu. Naikkan syukur. Yes. Terima kasih Tuhan untuk bulan Mei. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus. Pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dari awal kita katakan masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tanganmu semuanya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia Bapa Musa. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya, Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya Allah, kasih Allah. Oh ya Allah, kami sujud, kami sembah Yesusku. Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Oh ya laba. Terima Roh Kudus. Ibu bapak yang di rumah, buka kedua tangan, tutup matanya. Terima Roh Kudus. Lihat Yesus. Dalam nama Yesus. Terima api. Dalam nama Yesus. Ambil Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh
Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba. Oh ya laba 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 laba. Saudara yang gelisah hatinya, saudara yang gelisah, saudara kehilangan damai dan sukacitamu hari-hari ini. Terima Roh Kudus sekarang. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku. Ada Yesus, ada Tuhan yang mengasihi aku. Katakan ibu bapak saudara, katakan, sebut namanya. Saya namanya Sabta. Ikutin, sebut namanya. Sabta, tenanglah hatimu, tenanglah hatimu, tenanglah pikiranmu. Ada Yesus, ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan di pihakmu. Mari Roh Kudus, bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan Bapa. Your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari dari awal, come Holy Spirit. Hallelujah. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
Raja balas seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, mari dalam kesempatan ini kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk kota-kota. Kita minta Bapa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Jamah setiap kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu buat Indonesia. Tuhan tahu keadaan rumah-rumah. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini. Mereka yang sudah kehilangan damai dan sejahtera, sukacita. Hari ini aku berdoa Bapa, kembalikan sukacita itu. Kembalikan damai sejahtera-Mu itu. Anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan dengan keuangan mereka. Aku minta Tuhan keajaiban-Mu. Aku minta ya Tuhan keajaiban-Mu buat tolong mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau janji dalam Roma 10, barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Tuhan, cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang menderita sakit, bahkan lebih daripada itu terintimidasi dengan roh ketakutan, dengan roh maut. Kami sepakat berdoa ya Tuhan, biar sembuhkan mereka. Bebaskan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan ketenangan, damai sejahtera-Mu. Beri iman ya Tuhan untuk percaya. Mereka semuanya disembuhkan. Mereka semua ya Tuhan dilepaskan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, satukan gereja-gereja ya Tuhan. Satukan pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah di dalam rumah Tuhan, di rumah Tuhan, gereja bisa memberi makan, baik rohani dan jasmani ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan ada lumbung-lumbung, ada lumbung-lumbung di rumah-rumah ya Tuhan orang percaya. Ini saat ya Tuhan gerakan. Berkati gereja-gereja. Berkati rumah-rumah. Berkati orang-orang percaya. Bisa menjadi lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf. Dalam nama Yesus. Yang bisa memberi makan keluarga mereka. Saudara-saudara mereka. Bahkan warga sekitar mereka yang kekurangan. Bapa, dalam nama Yesus, buka tingkap langit. Berkati ya Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu, supaya di situ ada makanan. Ada makanan di rumah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pakai Tuhan gereja-gereja. Pakai rumah anak-anak-Mu Yesus. Tuhan, keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan kami tak dapat sendiri.
Tuhan sendiri, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menjawab doa-doa kami, doa-doa anak-Mu ini Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera-Mu turun. Kami rasakan berkat yang luar biasa hari ini. Coba ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sembahyang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami mau dengar ya Tuhan sebagian daripada firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan roh hikmat, pewahyuan, akal budi daripada sorgawi ya Tuhan. Kau bisa menangkap, kau bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kita sama-sama hadir lagi di Menara Doa Online. Dan hari ini saya ingin bagikan lanjutan daripada khotbah kemarin tentang the power of patience, ya kuasa daripada kesabaran. Memang dalam hidup kita sehari-hari banyak alasan sih untuk kita bisa tidak sabar. Ya, tetapi kalau kita pilih untuk jadi orang yang tidak sabar, mudah frustrasi, mudah marah, mudah kecewa, karena apa yang kita inginkan enggak cepat, ya kan, apa yang kita kehendaki tidak terjadi dan lain sebagainya, maka kita kan mengalami kerugian. Kita sudah belajar kemarin bahwa tidak sabar bukan kunci untuk membuka pintu-pintu mujizat, tapi kesabaranlah yang jadi kunci untuk bisa membuka kunci-kunci itu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, hari ini kita akan buka Alkitab kita saudara. Hari ini kita akan bahas ya kan lanjutannya yang kedua, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini saudaraku. Ya, kalau sudah ketemu mari kita buka, kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Pada waktu Rasul Paulus mencoba untuk mendefinisikan kasih, ya tentang agape ini, kasih Allah, kasih Kristus, saudaraku. Maka saudara didefinisikan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ya sampai ke-8 bahkan. Kita bahas cukup ayat yang ke-4. Saudara sini, definisi kasih yang pertama itu apa? Kasih itu apa? Sabar. Jadi artinya apa di sini? Bahwa kesabaran adalah unsur utama daripada kasih Allah. Unsur utama, kalau Alkitab ya disebut yang pertama, itu sebenarnya yang utama. Itu saudaraku. Kayak misalnya, buah roh adalah apa? Kasih. Terus sukacita segala macam, di ujungnya apa? Penguasaan diri. Jadi kalau seandainya kita mau
maulah aku mau punya buah roh. Ya kan, buah roh itu apa sih? Oh, kasih. Ujungnya apa? Penguasaan diri. Asal kita bisa bertumbuh dalam kasih Allah, lalu kita bangun namanya penguasaan diri, maka orang akan lihat hidup kita ini ada buahnya. Kristen yang berbuah adalah orang Kristen yang punya sifat-sifat kasih dan penguasaan diri. Makanya di dalam Korintus 13 ayat yang keempat, definisi kasih adalah kasih itu sabar. Biasa sabar ada kaitannya dengan tenang, sabar ada kaitannya dengan apa? Saudara percaya, sabar ada kaitannya dengan pengharapan, sabar kaitannya dengan apa? Penguasaan. Orang bisa sabar karena dia bisa tenang dan menguasai diri. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, jadi artinya apa di sini? Kesabaran itu adalah sebuah keterampilan juga. Alkitab bilang buah roh. Iya, buah roh itu sabar. Ya kan? Ya kan? Tapi sebenarnya itu juga keterampilan. Ini yang namanya keterampilan itu bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa terus-menerus dipraktek. Semakin kita praktekkan, semakin kita terampil. Katakan amin. Kapan kita bisa gunakan kesabaran? Ya mulai yang gampang-gampang aja. Coba saudara mulai antri. Antri. Di apa namanya, misalnya di pesawat mau antri mau check in, antri, budaya antri. Nah itu juga untuk melatih kesabaran. Antri ke dokter, antri untuk pembagian sembako, ada antri. Zaman sekarang mungkin udah gak ada. Semua budaya antri itu budaya untuk melatih kesabaran. Ya kan, saudara Kristus. Jadi harus dilatih di sini. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi sabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu apa? Tahan menghadapi cobaan. Tabah, tenang. Ya, kita juga bahas ya bahwa orang yang sabar bukan orang yang pasif. Saudara, bukan orang yang aku mundur aja dah, aku mau sabar aja, aku gak mau ikut-ikut lah, masa bodoh. Itu bukan sabar, saudaraku yang Kristus. Orang yang sabar itu adalah orang yang aktif, ada tindakan-tindakan dalam berupa apa? Nunggu, menantikan. Sementara nunggu, dia memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan bisa mempelajari, memahami. Saudaraku, baru setelah mempelajari, memahami, baru dia akan bertindak. Dia tahu kapan seharusnya dia bertindak. Dia melangkah, mengambil keputusan. Itu namanya sabar. Jadi orang sabar adalah orang yang bisa pelihara sikap yang baik, yang manis. Sementara dia menantikan apa? Janji Tuhan. Nah kemarin kita bahas, kalau kita punya kesabaran, apa yang terjadi kalau kita punya kesabaran? Kesabaran dan kaitannya dengan ketekunan. Ya, kesabaran dan ketekunan menghasilkan apa? Karakter yang tahan uji. Kemarin kita sudah bahas. Ya, pribadi karakter tahan uji. Kalau saudara, kalau saya punya karakter tahan uji, pasti sama Tuhan dipakai, apalagi sama orang lain. Maksud dipakai, bisa dipercaya. Karena orang ini mampu, sanggup. Tahan uji bisa ditempatkan. Pokoknya kalau orang tahan uji gini, saudara punya pembantu. Oh ini karakternya tahan uji. Artinya apa? Ya kan, kalau dikasih kerja, saya punya pembantu, asisten maksud saya, karyawan kah atau apapun, kasih kerjaan. Kalau dia tahan uji, kita tuh udah tinggal ngomong instruksi. Itu semuanya dari A sampai Z beres semua. Jadi orang tahan uji itu adalah orang yang bisa diandalkan. Katakan amin. Saudara naik motor, sebelum motor itu dijual, saudara, oleh pabriknya, oleh dealernya, itu harus lewati pengujian. Sampai akhirnya nanti bagian QC, mutu, standar mutunya, cap, ini sudah tahan uji produknya. Jadi produk itu, motor itu bisa diandalkan. Jadi bisa membawa saudara kemana-mana. Saudara bisa gas. Kalau saudara bilang, berhenti kau, injak rem, dia akan ngerem. Itu namanya modal ini tahan uji. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus, kesabaran dan ketekunan akan menghasilkan apa? Pribadi
karakter yang tahan uji. Saya berdoa orang Kristen menjadi orang-orang yang tahan uji. Katakan amin saudaraku. Ya ini tahan uji nih. Tadi kok saya doa ya. Saya doa tuh seperti Tuhan tuh mau kasih kita satu tugas ibu bapak. Siapapun saudara. Jadi apa? Jadi Yusuf. Siapkan lumbung Yusuf. Ya seberapa yang kita punya, seberapa yang kita ada. Ini masa-masa sekarang adalah masa-masa. Saudara, kalau COVID ini belum bisa selesai lagi sampai selama bulan Mei. Saudara ke depan, saudara, itu akan banyak orang-orang yang membutuhkan. Apabila saudara atau kita punya kesempatan untuk nolong, memang betul perlu ditolong. Saudara, gak usah pakai perasaan-perasaan senang, perasaan lagi digerakkan atau enggak. Coba ambil keputusan saja, tolong bantu. Wah ini tuh ini lumbung padi. Jadi lumbung Yusuf. Di mana akan ada orang-orang yang datang, saudaraku, untuk meminta pertolongan. Ini namanya orang yang tahan uji. Kesabaran dan ketekunan kemarin kita bahas akan menghasilkan apa? Pengampunan. Kalau kita punya kesabaran, pasti kita punya apa saudara? Kasih, belas kasihan, sehingga kita bisa mengampuni. Karena Tuhan punya kesabaran, makanya Dia mengampuni kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kesabaran menghasilkan apa? Pengampunan. Pengampunan menghasilkan apa? Kerukunan. Kerukunan menghasilkan apa? Berkat dan kehidupan yang Tuhan akan perintahkan ke sana. Yang ketiga, apa kemarin kita bahas? Kesabaran, ya kan, merupakan prasyarat. Ya kan? Kesabaran, ya kan, dan iman merupakan prasyarat untuk mendapatkan apa? Janji-janji Tuhan. Nah sekarang, saudara mau nggak jadi karakter yang tahan uji? Saya mau. Bisa dipercaya sama Tuhan. Kalau bisa dipercaya sama Tuhan, bisa dipercaya sama orang. Wow. Orang tuh bisa datang minta sama kita. Tolong selesaikan masalah saya. Tolong bantu saya. Tolong doakan saya. Saya minta nasihat ini. Itu artinya saudara dan saya menjadi orang yang tahan uji. Tahan uji adalah orang yang siap dipakai. Katakanlah saudaraku. Tahan uji adalah orang yang punya kualitas. Saudara, kalau orang yang punya kualitas, dia punya harga, punya nilai yang tinggi. Kalau saudara jadi orang yang tahan uji, orang yang bernilai, punya kualitas, pasti jadi orang yang apa? Sangat dihormati. Dapat, tahan uji, dihormati. Makin tinggi saudaraku, satu produk, kekuatan tahan ujinya, makin tinggi nilainya, makin mahal. Ya, fungsinya makin besar. Yang kedua, saudara mau kan punya sabar. Supaya apa saudara? Kita punya belas kasihan. Kalau orang sabar itu ada belas kasihannya. Sehingga mudah untuk mengampuni. Sehingga bisa rukun. Bisa punya hubungan yang luas. Punya kenalan yang luas. Katakan amin. Kalau punya kenalan luas, yang namanya relasi luas, pasti rezekinya luas. Katakan amin. Di masa-masa sekarang ini saya melihat kalau orang-orang sudah pernah menabur benih persahabatan, benih-benih hubungan yang baik di masa lalu, di masa COVID, ini dia bisa menuai dari hasil persahabatannya itu. Katakan amin. Bukan minta ngutang, bukan. Tapi bisa telepon. Aku sekarang lagi bikin ayam goreng. Kamu mau order aku enggak? Kalau hubungan baik, mungkin ayam gorengnya yang dia jual tidak seenak bikinan istri kita. Tapi karena ini hubungan baik, ya kan dia nggak minta duit sama kita, dia nggak mau ngutang, tapi dia mau jual, mau kerja. Harganya berapa? Kita udah nggak bilang harga lagi kalau emang kita punya uang, pasti kita beli. Dia kita teleponin. Satu hari dia teleponin 100 temannya, karena temannya ada banyak kan, 100. Ya kan, satu pesan 10, 1000 potong ayam dia dapat sehari. Besok dia bikin, aku hari ini bikin empek-empek telok. Itu kelompok 100, ini ada kelompok yang 100 lagi yang sana. Dia kan punya hubungan besar. Ya kan, kamu mau pesen gak empek-empek? Satu juga gak apa-apa, aku anter. Gak mungkin pesen satu. Satu orang pesen 10 lagi, sudah 1000 empek-empek telur lagi. Katakan amin. Kalau saudara, itu dimulai dari apa?
sabar. Orang sabar mudah maklum, mudah ngampunin. Akhirnya terjalin hubungan yang baik. Untungnya gede banget kalau jadi orang sabar. Orang gak sabaran, ruginya yang besar. Katakan amin. Mau kan saudara jadi sabar? Saya mau ulang dulu space yang kemarin. Supaya saudara bisa tahu, iya dah mau. Kalau mau, saya lanjutin khotbahnya. Bagaimana caranya menumbuhkan kesabaran itu? Katakan amin. Ya kayak saya nih. Wah, saya punya teman banyak sekarang. Gara-gara menara doa online, saudara. Teman saya ada di Luwuk. Saya juga Luwuk, saya tidak tahu di mana. Yang ada di Kutai Kartanegara. Aduh, nggak tahu dari mana tuh. Ya kan saudara. Ada di New Jersey. Waduh. Ya kan? Wah, di mana-mana deh. Yang ada di Bali, ada di mana. Wah, jadi teman banyak. Wah, ada mereka yang sebenarnya, Pak, kalau seandainya selesai COVID, Bapak mau gini, tolong hubungin kami. Ya, padahal gak pernah kenal. Mereka bilang, saya sangat diberkati dengan menara doa online ini. Ya kan, saya ini kan, nah ini hubungan. Katakan amin saudaraku. Di Palembang, Ibu Bapak, saya punya teman banyak. Hubungan saya baik semuanya. Akhirnya apa? Hampir tiap hari GoFood datang rumah kami. Gosen. Enggak putus. Wah, ini dia pelihara. Jadi makanan itu saudara. Akhirnya kalau numpuk minta maaf nih. Jadi kita bisa bagi lagi sama teman-teman. Ya kan yang sekitar, yang tetangga. Yang ini kan. Mulai dari apa? Sabar. Sabar, ada pengampunan, rukun, hubungan baik. Masuk tuh rezeki. Katakan amin. Caranya seperti itu. Yang ketiga apa saudara? Sabar, tekun akan menghasilkan apa? Ini prasyarat untuk janji Tuhan. Itu digenapi dalam hidup kita. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang bagaimana caranya kita membangun kesabaran itu? Ada tiga cara aja saudaraku. Saya akan sharingkan ini ya kan secara cepat. Saya berdoa biarlah saudara diberkati. Kita nyanyi lagi nih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. kasih itu murah hati, Rela menderita. ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jadi ada 3 cara membangun kesabaran, saudaraku. Yang pertama, coba saudara lihat dan perhatikan layar di sini. Ya, saya akan bacakan. Ingatlah betapa besarnya kesabaran Tuhan kepada kita. Ingatlah. Saya bilang kata ingat kan, coba kalau saudara pikirin deh. Pikir dah. Coba pikirkan terus menerus. Kalau pikirkan terus menerus namanya renungkanlah betapa sabarnya Tuhan sama kita. Kalau kita suka memikirkan, kita suka merenungkan. Saudara, mikir terus menerus. Iya betapa sabarnya Tuhan ya sama saya. Dia aja sabar sama saya. Bayangin kalau Tuhan gak sabar. Ya, salah dikit, selepet. Salah sedikit, selepet. Ya kan saudaraku, diambilin dikit tuh, 1 aja. Pembuluh darah. Tak. Menggot. Tapi dia enggak. Coba, karena dia sabar. Kita salah. Kadang-kadang kita kurang ajar sama dia. Kadang-kadang kita bisa kurang ajar. Saudaraku, dia masih sabar sama kita. Bagaimana dosa, kejahatan, kesalahan kita buat. Kita bilang gak sengaja, kadang kita rencanakan pun. Karena dia sabar.
Dia mau ampuni dosa kita. Nah, Rasul Paulus bilang begini di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Saudaraku, 1 Timotius 1 ayat 16. Ini dasar firman-Nya. Kita baca sama. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling apa? Berdosa. Yesus Kristus menunjukkan apa? Seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, lihat di sini. Rasul Paulus dia menyaksikan bahwa kalau dia adalah orang yang paling berdosa. Dia bilang, aku ini orang yang paling berdosa. Memang ini perlu ya saudaraku, kalau mau jadi sabar, dimulainya starting pointnya apa? Rendah hati dulu. Kita akui ini kita siapa? Paulus bilang, dia rendah hati. Dia mengaku sebagai orang yang paling berdosa. Di antara orang berdosa. Dia bisa ngomong kayak gitu. Bisa gak kita bilang kita ya? Saya ini orang yang berdosa. Paling berdosa, paling bersalah. Ya kan? Seperti Paulus. Terus di sini katakan apa saudaraku? Ya kan? Bisa menjadi orang yang sabar. Paulus orang yang paling berdosa. Orang kan garang dia kan. Keras. Dia bunuh, dia setuju Stefanus itu dibunuh. Saudaraku. Wah dia aniaya semua orang. Dia tuh pemarah besar itu dia. Dia makanya dia bilang, saya ini pemarah. Pemarah besar itu. Orang yang keras. Dia bilang, aku ini orang paling berdosa. Kalau aku ini bisa sabar, tau gak? Itu karena aku selalu pikir, aku selalu ingat. Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Karena aku selalu ingat kesabaran Tuhan Yesus. Makanya aku bisa sabar. Sekarang kamu lihat aku sabar ya. Kamu lihat kan aku sabar kan? Karena kamu lihat aku sabar. Lalu ketika aku mengajar firman kepada kamu dengan bahasa yang lemah lembut, aku bisa lemah lembut sekarang. Ya kan? Sehingga kamu bisa mendapat hidup yang kekal. Itu semata-mata karena aku selalu mengingat kesabaran Tuhan. Kamu bisa diselamatkan karena pengajaran aku. Kamu bisa mau ikut Tuhan karena kamu lihat aku ini orang sabar. Kau tahu dah aku ini siapa? Aku ini orang berdosa. Orang gak sabaran. Kalau aku sekarang bisa sabar, itu semata-mata karena aku selalu ingat akan kesabaran dia. Katakan amin. Saudara dapat poinnya gak dari kata-kata saya ini? Hah? Oleh kesabarannya. Paulus berhasil membawa orang-orang menjadi percaya pada Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara gini. Pastilah saudara juga sedang bersama dengan orang yang kayaknya saudara tuh seperti saudara pakai istilah ini duri dalam daging. Bikin aku tuh urut dada terus. Bikin aku apa? Saudara bisa sabar sama orang ini. Kalau saudara suka nengok ke atas, dia sabar sama aku. Lewat kesabarannya, aku mau sabar sama dia. Katakan amin. Coba kita lihat lagi, saudara menghadapi masalah keuangan kah? Saudara menghadapi penyakit yang belum sembuh. Saudara menghadapi keadaan-keadaan. Coba saudara lihat nengok ke atas. Yesus, dia mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Ya kan? Oleh kesabarannya Tuhan. Saudara sabarlah dalam penderitaan ini. Katakan amin. Katakan amin. Paulus dia kasih nasihat karena dia mau sabar dalam penderitaan. Dia kan kasih nasihat tiga. Pertama apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Kedua, sabarlah dalam penderitaan. Ketiga apa? Berdoalah dengan tekun. Roma 12 yang kemarin kita bahas. Katakan amin. Jadi saudara mau belajar sabar, saya mau belajar sabar. Ya kalau kita lihat orang, kita
kita mau marah, kita mau frustasi sama orang itu, ingat Tuhan yang sabar sama kita. Kalau kita lihat keadaan kita, ya kita harus sabar dengan keadaan yang susah sekarang. Ayo sabar dengan penderitaan ini, sabar dengan penderitaan ini. Menghadapi penderitaan harus sabar. Kalau saudara punya pengharapan, harus bersuka cita. Kalau saudara mau berdoa, harus dengan tekun. Katakan amin. Ketiga poinnya. Kalau punya pengharapan, harus sukacita. Kalau lagi menderita, harus sabar. Kalau berdoa, harus tekun. Nah hari ini ibu bapak kasih, ayo. Atau kadang-kadang kita juga harus sabar sama siapa? Bukan cuma sama orang yang sulit, bukan sama keadaan, tapi juga kita harus sabar sama siapa? Sama diri sendiri. Saudara sabar sama diri sendiri. Kalau kita gak sabar sama diri sendiri, kita bisa sakit jiwa, kita bisa frustrasi, kita bisa stres. Katakan amin. Yang keempat, kita harus sabar sama siapa? Sama Tuhan, sama janji Tuhan, sabar. Wong Tuhan aja sabar sama kita, kok kita gak sabar sama dia? Katakan amin. Ingat. Nah, Daud saudaraku, dia orang yang sabaran. Ketika dia, saudara tahtanya dikudeta sama anaknya sendiri, saudara Absalom, dia pergi. Tinggalkan Yerusalem. Semua pengikutnya bilang, ini tabut, kita bawanya. Jangan dibawa tabut. Kalau misalnya raja gak ada tabut, itu namanya bukan raja. Kalau zaman dulu, saudaraku. Daud bilang, tetap tabut ada di Yerusalem. Ya kan, biar gak apa-apa. Biar aku aja yang pergi. Kalau memang Tuhan udah gak mau sama saya, kita bawa tabut juga gak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan masih mau sama saya, Tuhan akan kembalikan lagi tahtaku. Ini di Yerusalem. Aku bersama dengan tabut itu. Tabut lambang hadirat Tuhan. Dia pergi. Sebentar dia pergi, tiba-tiba ada seorang bernama siapa? Simei. Ngata-ngatain Daud. Lempar batu. Lihat tuh Daud sabar. Dia sabar. Dia enggak. Semua yang namanya pengikut dia itu orang perang. Ini istilahnya kalau zaman saya kucing air ini. Ini tikus, nggak ada arti, nggak ada apa-apa. Ini kurang ajar, bener. Saya hajar. Daud bilang jangan. Dia ngata-ngatai saya. Mungkin itu Tuhan memang pakai dia lagi sedang ini kan saya proses saya. Biarin nggak apa-apa. Kalau itu bukan Tuhan, ya tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Sudah kita nggak ada. Jangan-jangan yang nggak usah. Orang lagi susah, diusik seperti itu. Kita kan bisa naik darah. Ini tahta sudah diambil sama anak. Sekarang orang yang gak ada power apa-apa. Gak ada power tuh Simei. Gak ada apa-apanya. Tinggal dipetes saya mati dia. Daud masih bilang, jangan Tuhan itu. Wow, kenapa dia bisa begitu? Dia tulis saudaraku, karena dia kenal Tuhannya. Dia tahu Tuhan itu sabar. Dia pernah salah. Dia pernah jatuh. Dia pernah gagal. Dia pernah berdosa sama Tuhan. Dia tulis saudara Mazmur. Saudaraku, dia tahu Tuhan ampuni dia. Lalu dia tulis Mazmur berapa? Mazmur 103. Ayat 8. Dia tulis apa saudara? Tuhan itu adalah apa? Penyayang. Dan penyabar. Pengasih. Panjang sabar. Berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dari dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan. Ini Daud urai kesabarannya Tuhan. Detail banget. Ayat 11. Baca sama-sama dengan saya. Ibu bapak yang di rumah. 1, 2, 3. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besar kasih setianya. Kesabarannya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Sejauh timur dan barat. Demikian dijauhkannya daripada kita apa? Pelanggaran. Maksudnya apa dijauhkan? Diampuni. Kenapa harus timur dan barat? Kenapa enggak utara dan selatan? Saudara, artinya yang namanya pengampunan dia tuh enggak ada habis-habisnya. Timur, barat enggak ada ujungnya. Utara, selatan ada ujungnya namanya kutub. Kutub tuh nggak ada kutub utara atau kutub timur, kutub barat nggak ada. Saudaraku, dia bilang sejauh timur dan barat. Dia jauhkan pelanggaran. Artinya dia lupakan
pada waktu kita sudah mengaku dosa kita. Kita bertobat. Kita mohon ampun sama dia. Itu sejauh timur dan barat. Dia jauhkan, dia tidak ingat-ingat lagi. Itu namanya sabar. Kita belajar di sini. Tentang sabar kita belajar dari Tuhan. Yang ditulis oleh Daud sendiri tentang sifat sabarnya Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak sabar apa? Selalu yang kita ingat apa? Salah orang itu. Padahal dia udah minta maaf. Dia udah nyesel. Dia udah nggak mau lakukan lagi. Tapi itu terus kita bongkar terus kalau kita lagi marah. Makanya orang yang pemarah suka bongkar yang lalu-lalu. Tapi ketika belajar sabar, sebut Tuhan, sejauh timur dari barat, engkau membuang segala dosa-dosaku. Itu ada lagunya, saudaraku. Ya, ayat 13, apa saudara? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kata sayang ini sabar. Kalau kita sayang sama anak kita pasti sabar sama anak kita. Kita sayang sama cucu kita sabar sama dia. Katakan apa? Ini semua tentang gambaran tentang kesabaran Allah. Luar biasa. Ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia sendiri tahu, dia kenal kita. Dia sabar karena dia punya pengetahuan dan pengertian. Dia memahami, dia ngertiin kita. Siapa kita? Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Oh rupanya bukan debu. Saudara ibu tahu gak? Bapak ibu tahu gak? Saudara debu. Debu itu adalah satu benda yang sama sekali tidak ada harganya. Pasir aja masih ada harganya. Tanah itu masih ada harganya. Kalau debu udah gak ada. Gak bisa buat apa-apa. Jadi karena memang manusia ini gak bisa apa-apa. Gak tahu apa-apa. Dan tidak ada harganya. Tapi karena ada roh Tuhan di situ. Dia berikan jiwa di situ. Jadi berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Mau kita belajar kesabaran? Kita banyak lihat kesabaran Tuhan. Kita belajar sifat sabar Tuhan. Kita bisa sabar. Yang kedua. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Yang kedua, saudara, yang saya catat adalah kesabaran itu timbul. Ya, dari apa? Pengetahuan dan apa? Pengertian. Amsal 14 ayat 29 katakan begini saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. Ya, kenapa saya ajak saudara untuk baca walaupun di rumah, saudaraku, supaya kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran kan apa? Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan dari ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Jadi artinya apa saudara? Kesabaran itu timbul dari apa? Pengertian. Semakin besar pengertian kita. Sebelum ada pengertian ada pengetahuan dulu dong. Betul gak saudaraku? Pengetahuan dari apa? Dari data-data. Data-data, saudara, fakta-fakta atau cerita-cerita yang kita dengar. Ya kan? Itu jadi pengetahuan. Dari pengetahuan muncul kita olah pengetahuan itu jadi apa? Pengertian. Nah, pengertian ini yang membuat saudara dan saya menjadi orang yang sabar. Contohnya gampang apa? Datang gini. Saudara datang nih, sakit gigi. Datang ke dokter gigi. Ini istilahnya dokter gigi zaman dulu. Bukan zaman sekarang yang pakai appointment jam berapa. Pokoknya nggak ada appointment lah, datangnya dokter gigi. Sakit gigi, saudara. Sakit gigi lu nggak tahan-tahan.
Datang saudaraku, saudara duduk aja, duduk. Sudah nunggu 10 menit, setengah jam, kok gak ada kabar. Segala macam, sudah nunggu sejam, ini saya cekot-cekot. Lihat, kok gak ada. Saudaraku, 2 jam sudah nunggu. Lalu, saudara gimana? Pasti bisa marah lu, naik darah. Terus akhirnya tanya samanya, kok saya gak dipanggil-panggil? Dokternya lagi gak praktek. Saudara bisa bayangin, saudaraku, bisa bayangin. Apa yang terjadi? Tapi orang duduk banyak. Ya karena kan dokternya praktek bersama. Itu kan bukan pasien dokter itu. Yang duduk di tempat itu. Saudara bisa ngerti. Tapi kalau saudara punya pengetahuan. Maksudnya ada data, ada fakta, ada cerita. Sebelum datang kan tanya dulu. Dokternya praktek enggak? Berapa orang lagi yang masih sebelum saya ini? Jadi kurang lebih berapa menit lagi. Saudara kumpulin. Jadi kurang lebih 2 jam. Ya duduk 2 jam. Bisa sabar. Betul gak? Kita ini gampang kalau lihat orang gini-gini. Langsung kita menghakimi. Langsung kita katai. Langsung kita marahi. Sabar tuh perlu latihan. Mulai sekarang setelah dengar khotbah ini. Jangan gampang-gampang kasih komentar. Kita lihat duduk masalahnya dulu dia kenapa. Karena dengan baik saudara, ini negatifnya saya bilang ya. Orang yang terluka cenderung akan melukai orang. Mulutnya tajam, sikapnya gini. Kita kalau cepat lagi kita hajar lagi dengan penghakiman. Kita ini orang bodoh. Orang yang marah, cepat marah, membesarkan kebodohan. Makin sering orang lihat kita marah-marah. Orang tuh ngecap, ini orang paling banyak makin bodoh. Ini bodoh. Takut jadi orang. Kalau saudara hari ini, jadi kalau mau menumbuhkan kesabaran nih, kan saya jadi contoh dokter. Kita mau kesabaran yang lebih luas. Sabar sama orang, sabar sama penderitaan yang kita sedang hadapi ini. Sabar dengan diri sendiri, sabar sama janji Tuhan. Ini kita mau sabar. Oleh karena itu kita butuh apa? Harus rajin belajar. Harus cerdas, harus pintar. Makanya saya bilang kemarin, orang yang mau belajar sabar, orang ini akan bertumbuh kecerdasannya secara intelektual, secara emosional, maupun secara apa? Spiritual. Katakan amin. Ya pasti. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita mau, ya kan, sabar harus tambahkan pengetahuan. Semakin besar pengetahuan kita, semakin besar pengertian kita akan firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran, saudaraku, maka semakin besar kesabaran kita. Katakan amin. Karena kita punya perspektif, kita punya sudut pandang. Udah bukan lagi sudut pandang duniawi, manusiawi, daging atau iblis. Tapi sudut pandang apa? Sudut pandang Allah lewat Alkitab. Katakan amin. Selalu dia lebih tinggi. Makanya yuk masuk, kita naik ke hadirat Tuhan yuk. Yuk kita naik. Orang kan bilangnya naik. Kalau ke Yerusalem tuh naik. Ibadah ke Yerusalem kalau kita mau naik. Naik ke Yerusalem. Itu. Kenapa? Tempat yang tinggi. Kalau tempat yang tinggi, sudut pandang kita itu lebih luas. Katakan amin. Kitanya harus setiap hari harus makin naik. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional harus dinaikin. Kecerdasan spiritual kita harus naik. Supaya apa? Kita tambah sabar. Kalau kita sabar jadi manusia atau pribadi yang apa? Tahan uji. Tahan uji itu apa? Pasti bernilai, berkualitas. Ujungnya dapatnya apa? Kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Tahan uji. Itu hasilnya. Yang kedua sabar apa? Saya ulang lagi nih untungnya sabar. Ya kita gampang ngampunin orang, gampang maklumin orang. Gak gampang hakimi, gak gampang musuhan. Karena ada sabar. Dampaknya apa? Relasi kita luas. Kalau relasi luas, rezekinya tambah banyak. Saya ulang lagi. Dan sabar itu sabar bicara tentang apa? Kalau Tuhan bisa lihat kita sabar dengan seseorang ini, saudara, terbentuk karakter dalam diri kita. Kita sabar dengan penderitaan keadaan kita ini, terbentuk kualitas ini. Kita sabar sama diri kita sendiri, terbentuk. Kita sabar sama janji Tuhan. Maka apa yang terjadi? Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Jadi untuk bisa sabar, sering-sering mikir, ngelihat ke atas gitu loh. Saudara kalau misalnya kadang-kadang nih, ya ini memang di karantina kan. Tapi kan saudara suka jemuran pagi jam 10. Coba ke tempat yang tinggi, lihat ke atas gitu. Bukan lihat langit, tapi lihat Tuhan yang sabar. Bacain Mazmur 103 tadi. Ini loh kesabaran Tuhan ya. Karena dia sabar. Dia kasih saya matahari nih. Katakan amin, saya bisa napas hari ini. Yang kedua, kita bisa sabar karena kita punya pengetahuan. Ibu bapak sudah dapat poinnya? Katakan amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, ini ada ayat nih. Dicatat ya. Amsal 18 ayat 13. Ada. Oke, kita baca sama-sama ibu bapak. Ya, kita baca ya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan apa? Kecelaannya. Orang yang cepat ngomong gitu. Ini pasti orang gak sabar. Orang yang baru ngomong, langsung potong. Pek. Ini gak kuat ini. Hati-hati, kita bilang latihan. Tuhan bilang, orang yang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Saudara masih mau dengar lagi gak nih? Apa kuotanya? Kuota lagi. Semuanya diberkati kau Tuhan ya. Katanya Pak jangan lama-lama khotbahnya Pak, kuotanya. Dia bilang gitu. Ya enggak lah, pasti saya doa saudara berkati. Ya udah, enggak, saya cepetin. Ini yang terakhir yang ketiga. Tadi saya udah mau cerita yang lain itu. Untuk meyakinkan tentang pentingnya sabar itu perlu ada data, perlu ada informasi gitu. Cerita aja lah ya kali ya, gak apa-apa dah. Saudara kalau udah habis nanti saudara isi lagi, maksudnya jangan minta sama saya. Saudara pernah baca buku Stephen Covey yang terkenal itu 7 Habits of Highly Effective People. Itu ada satu cerita ibu bapak, ya, di dalam suatu perjalanan kereta api katanya, ya, kereta api melambat lajunya, lalu berhenti di satu stasiun. Lalu naik ibu bapak, seorang ibu sama 2 orang anaknya yang masih kecil. Ya, dalam satu gerbong. Nah, penumpang itu udah cukup padat saat itu. Nah, beruntung ibu ini bisa dapat tempat duduk dia dan 2 orang anaknya. Nah, awalnya kedua anak ini duduk dengan tenang. Tapi gak namanya anak kecil. Kan gak bisa diem sebentar. Diemnya cuma sebentar, gak bisa lama-lama. Lalu apa yang terjadi saudara? Anak itu lari-lari di gerbong. Orang lagi baca korannya diambil. Oh dia naik, dia lompat segala macam, berisik teriak segala macam. Itu gaduh gak nyaman. Lalu seorang bapak yang duduk sebelah daripada ibu ini, saudaraku. Bapak ini ngomong, dia bilang sama ibunya, kenapa kamu biarkan kedua anak kamu bikin ribut dan ganggu seisi gerbong ini. Kayaknya seperti kayak marah itu bapak itu, saudaraku. Kayak memang orang segerbong itu juga udah rasa gak nyaman dengan 2 orang anak ini, saudaraku. Lalu seakan itu baru sadar, ibu ini kayak terkaget gitu. Kayak tadi bengong. Dia baru sadar. Lalu dia dengan pelan ibu ini jawab, saudaraku. Saya ini masih bingung bagaimana mesti menjelaskan kepada 2 anak saya ini. Ya kan? Kalau kami sudah sampai di rumah sakit. Karena kami sedang dalam perjalanan untuk menjemput jenazah suami saya, ayah daripada anak-anak saya. Yang dia meninggal, dia mati karena kecelakaan di kota itu. Saudaraku yang Kristus, si bapak ini yang bertanya langsung terdiam. Bapak ini mulai ngomong ke tetangga yang semua pintu, semua segala macam. Jadi satu gerbong tuh. Akhirnya mereka dapatkan pengetahuan. Lalu bisa punya pengertian. Oh 2 anak ini sedang berduka. Tapi dia tidak tahu bapaknya sudah meninggal. Mereka nih dalam perjalanan tuh jemput jasad bapaknya. Akhirnya saudara yang tadinya jutek, marah segala macam sama 2 anak ini. Rame-rame mereka berubah sikapnya. Ada yang coba-coba untuk peluk, ada yang kasih coklat, ada yang ajak ngobrol dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka kok bisa berubah?
bisa berubah 180 derajat. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui dengan lengkap persis apa yang terjadi. Gitu juga dengan kehidupan kita. Jangan gampang ngomel, jangan gampang ngomong, jangan gampang maki, jangan gampang caci maki, jangan gampang menghakimi. Coba kita diam dulu, kita lihat dulu. Makanya kan sabar itu adalah apa? Bukan pasif. Kita nunggu sambil kita cari tahu. Terus cari tahu. Kita perhatikan, kita cari dengar, cari lihat. Dapetin itu, baru kita dapat cari pengertiannya. Itu baru bisa sabar. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini penting. Ya kan saudara, karena kalau kita bisa sabar, paling tidak kita bisa hindari kerugian. Kalau dia pertengkaran, atau mungkin orang bisa nilai kita, oh jangan dia, bahaya, gampang dia tuh, gampang kesundut. Ya kan, gampang meledak dia tuh. Orang tuh takut kalau dekat sama orang gampang meledak, ya kan? Ya kan, apapun yang gampang meledak kita takut, betul gak? Saudara juga takut, betul gak? Takutlah saudara ketemu apapun yang meledak, termasuk orang yang gampang meledak. Ya kan, ya bom juga takut, petasan takut kalau gampang meledak, ya dah. Apa misalnya kompor gampang meledak, itu berani. Saudaraku, kalau kita sabar, tidak mudah meledak. Orang tuh rasa aman dengan kita. Itulah yang nyebabin relasi jadi tambah luas. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah, ini penting saudara. Kita harus apa? Penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Kita harus penuh Roh Kudus. Ayatnya adalah Roma 5 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita tahu tadi, kita udah bahas. Bahwa kesabaran adalah unsur utama daripada kasih. Kita bisa sabar kalau kita punya kasih Allah. Kita bisa dapatkan kasih Allah kalau Roh Kudus memenuhi kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita. Makanya dalam doa-doa di menara doa online, saudara perhatikan gak? Doa saya adalah gini. Ya kan? Bapa dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya ada kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Kalau ada kasih Allah, disitulah akan ada apa? Kesabaran. Karena kasih itu sabar. Kasih itu bisa sabar. Katakan amin. Katakan amin. Nah itu memang, jadi makanya kenapa kok penting nih. Banyak kesaksian di teman-teman yang ke saya cerita di Instagram, Pak, sejak saya ikut menado sampai tiap hari, saya tuh makin lembut, berubah, bisa sabaran. Saya belum khotbah tentang kesabaran, tapi sudah saksi tentang sabar. Kenapa? Ya kalau kita tiap hari dijamah oleh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, masuk hadirat Tuhan, ya itu kan ada kasih dicurahkan dalam hati kita. Itu yang membuat kita jadi apa? Lebih sabar. Tapi kalau kita sudah lama tidak dijamah Tuhan, sudah lama kita tidak masuk hadirat Tuhan, sudah lama tidak dipenuhi Roh Kudus, senggol bacok. Tahu senggol bacok? Kesenggol dikit bacok langsung. Tapi kalau saudara, Pak, makanya tiap hari itu penting masuk hadirat, pujian, penyembahan. Yang terakhir lah ya, satu lagi ya. Yang keempat. Terakhir saudara, yang keempat. Kita perlu belajar peduli dan melayani kepentingan orang lain. Saudara mau gak tumbuhkan kesabaran? Caranya apa? Ya melayani. Ada kesaksian nih, ini yang gampang. Kita ayatnya dulu baca dah, ayatnya dulu baca. Filipi 2 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Jadi kesabaran itu bisa timbul di saat kita belajar apa? Peduli dan melayani kepentingan orang lain. Coba, saya pernah dapat kesaksian ada teman nih. Jemaat bilang gini, saya perhatikan yang anak saya loh Pak Sabta. Sejak dia punya bayi, punya anak, dia tuh lebih sabar loh.
lebih sabar. Oh, kenapa? Ya karena dia ngurusin bayinya, anaknya sampai ini kan. Jadi dia bisa telaten. Itu untuk yang orang dia cintai. Bayangin, kalau orang Kristen masuk ke gereja, ikut dalam pelayanan. Saya ikut melayani. Pasti saudara akan tambah sabar. Dengan niatan memang melayaninya bukan untuk karena nama, bukan karena unsur lain, tapi karena memang saudara memang melayani untuk nama Tuhan dipermuliakan, itu pasti dapatnya sabar. Katakan amin. Ya karena kita nih di GBI, Gereja Betel Indonesia Musi Palembang, ya untuk mungkin saudara yang ikut menara doa online mungkin belum tahu, kami itu udah berapa tahun ibadah misi ya kira-kira ya. Sudah belasan tahun lah. Tiap minggu kami tuh memberikan sembako kepada jemaat yang prasejahtera. Ya, sembako itu ya tiap minggu itu bisa sampai seribuan paket. Saudara, lebih dari 1.000 paket kita kasih jemaat yang ikut dari bercabang-cabang. Saudaraku yang Kristus, ya kan? Itu kita buat. Itu sebelum dari COVID. Ya udah COVID kita buat, apalagi COVID ini kami terus bukan cuma jemaat tapi warga sejat kita lakukan. Nah poin yang saya mau ngomongin ini begini. Beberapa mereka yang melayani ibadah misi, maksudnya pengerja ibadah misi. Ya kan, mereka tuh saksi sama saya. Pak Sabta, begini. Dari saya orang yang gak sabar, saya layani orang misi orang yang sederhana. Mungkin pendidikannya kurang makanya dia miskin. Hidupnya mau-maunya dia. Kalau dia disiplin, dia rajin. Pasti kan gak mungkin dia jadi susah, jadi miskin gitu. Saya gitu kan. Jadi orang-orang yang kurang gitu. Itu Pak, saya jadi dari gak sabar. Karena saya layani orang-orang yang di bawah ini. Saya berubah jadi sabar. Terus balik lagi ada ngomong, Pak Sabta. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa melayani orang miskin. Jadi seperti apa? Ayam duluan apa telur duluan? Karena melayani jadi sabar. Katakan amin saudaraku. Ya kan dari nggak sabar kita melayani jadi sabar. Setelah kita sabar, kita ditambahkan pelayanan yang lebih besar. Untuk supaya apa? Meningkat kesabarannya. Jadi yang pertama bilang, aku orang yang gak sabar gara-gara melayani jadi sabar. Setelah orang yang sudah senior dalam pelayanan, dia ngomong gini, kalau gak sabar, Pak sabar kita gak besar, gak bisalah bertahan di pelayanan ini. Kuncinya, kalau kita mau sabar, jangan cuma mikirin diri sendiri. Kita harus coba peduli dan tolong layani orang. Bantu orang lewat doa, lewat nasihat. Kan 3T selalu. Talenta yang kemarin kita bahas, itu bukan cuma sekedar uang loh. Uang itu hasil. Sebenarnya apa? Time, waktu, talent, kebisaan, baru harta. 3 ini saudara, itu kita bisa pakai untuk layanin. Waktu kita berikan. Kecerdasan, kemampuan kita bisa beri. Pengaruh kita bisa pakai untuk layani, tolong orang. Itu akan membantu kita sabar. Sabar gini, apa Pak dampaknya gimana? Ininya poinnya sabar. Waktu saudara peduli dan layani orang. Tapi orang itu yang sudah saudara bantu. Mungkin dia tidak berterima kasih. Itu kan melatih kesabaran. Kok begitu aja? Terima kasihnya enggak. Yang kedua, mungkin dia terima kasih. Tapi satu hari dia bisa berbalik untuk lawan kita. Mengkhianati saudara. Nah disitulah ujian kesabaran muncul. Katakan amin. Ya kan? Kita akan lebih marah dengan orang yang pernah kita pedulikan, kita tolong, lalu dia buat jahat sama kita. Itu benar-benar kesabaran itu bisa keluar. Dibanding orang kita gak pernah bantu dia, gak pernah apa, tapi dia buat jahat. Beda gak perasaannya? Beda. Nah itu kesabaran muncul dari apa? Ketika kita peduli dan mau melayani orang lain. Banyak aspeknya. Banyak aspeknya saudaraku. Saudara semua diberkati. Pertama apa? Ingat, lihat ke atas. Dia sudah tolong kita. Yang kedua gimana? Lihat
dengar, baca, cari data. Supaya ada pengetahuan, pengertian, baru tumbuh kesabaran. Yang ketiga apa, masih ingat gak? Saudaraku, penuh Roh Kudus, masuk hadirat tiap hari. Doa puji nyembah, minta Roh Kudus dicurahkan hati kita. Ada kasih, ada kesabaran. Hidup kita berubah. Yang keempat, langsung tindakan iman. Katakan amin. Katakan amin. Orang sabar pasti orang itu murah hati. Gak mungkin orang sabar itu pelit. Gak mungkin. Kadang orang sabar tidak menuntut. Yang ada dia lepaskan. Cara ini. Sudah diberkati. Tuhan Yesus berkati. Kita makan perjamuan kudus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara siapkan roti dan anggur, kita akan makan perjamuan kudus. Ya, kita mengucap syukur, kita masuk bulan kelima. Ya, tanggal udah kedua nih, bulan kelima. Angka 5 selalu bicara tentang apa? Angka apa? Anugerah. Kayak ada tangan Tuhan gini, pes, dia mau beri. Saya berdoa bulan Mei ini, bulan 5 ini, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ya, ini bulan kelima, bulan anugerah. Kita akan terus katakan kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Seumur hidupku, sepanjang bulan Mei ini. Ya, oke, kita angkat tangan. Angkat roti kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Kita akan sama-sama. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kanan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimutarkan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kalau saudara ada yang mau didoakan, saudara bisa tulis di kolom komentar di YouTube atau kirim ke direct message daripada Instagram atau Facebook saudaraku. Kami akan siap mendoakannya. Mari kita angkat kedua tangan kita saudaraku. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada siang ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat, selamat, Tuhan berkati. Yaitu Restorasi Pondok Daun. Doa, pujian, penyembahan. Gereja yang suka berdoa, suka damai, dan suka menolong.